Halo semua, balik lagi di channel Tatok Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Ya kali ini bersama gue Tio dan gue sekarang sudah bersama Bang Kanjit dan Bang Raja. Dan kali ini kayaknya mereka punya cerita-cerita seru nih tentang alam yang berbau alam. Ya daripada lama-lama lagi, mendingan kita langsung aja ya. Ya selamat datang Bang Raja, Bang Kanjit. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, gimana nih? Kesibukannya sekarang Ya, masih kerja kah atau gimana? masih gitu-gitu aja ya. Masih gitu-gitu aja. Sibuk gitu terus Sibuk nggak ngapain. Sibuk pengacara, Sok sibuk. pengangguran banyak acara. Ya tadi gue dengar nih sekilas ada cerita tentang pengalamannya nih, tentang yang berbau alam seperti naik gunung dan lain-lain. Bisa ceritakan supaya teman-teman misteri backpacker nih nggak penasaran. Siapa dulu yang cerita aja? Lu, yang buka lu ke gua. Pas Wah. mulai dari Bang Kanjit dulu deh. Iya, jadi ceritanya itu 3 atau 4 tahun lalu lah. 3-4 tahun lalu. 3-4 tahun lalu itu gue sama Raja sama beberapa orang itu ya kurang lebih ada 6. 5 6. 5 Oh 5 orang berarti ya. Iya, dan sendiri naik motor. 5 orang. Lima orang. 5 orang. 5 orang itu sorry 6, iya benar 6 benar 6. Sorry 6 orang. Jadi berenam. Berenam 2 tenda ya. Iya, Iya. berenam Tiga. itu kita buat ngisi apa ya, weekend ya, buat ngisi Iya. weekend itu Camping ceria. Camping ceria. Dekat nggak jauh-jauh di daerah Bogor, di Gunung Salak, di Gunung Bundar tepatnya. Gunung Bundar tepatnya. Di Gunung Bundar itu berangkat dari Jakarta itu sebelum subuh ya, subuh. Berarti sekitar jam 5-an. Jam 5-an berangkat dari Jakarta, sampai sana siang. Jam Iya. berapa tuh kira-kira? Siang itu jam Nggak masih pagi juga mas. Jam enggak, siang jam 11. 11 ya. Kan kita beli ayam aja. Oh iya. Belinya di bawah tuh jam 8. Jam 11-an. Jam Betul. 11-an. 11-an. Itu kita jalannya santai ya. Iya. Buru-buru gitu. Iya, Sambil buru-buru. cerita lah. Betul. Jadi nyampe sana, nyampe base camp dulu ya. Iya. Nah, warung base camp kita ngomongnya warung. Sampai warung itu jam 11-an. Ya bersih-bersih dulu, minum teh segala macam, baru jalan ke tempat camp. Campingnya. Iya, tempat campingnya. Jadi jaraknya berapa jauh tuh dari warung itu ke camp? Lumayan sih, 500-600 meter ya. Berarti setengah jaman kali ya. Kilo lah. Sekilo ya, hitungnya sekilo ya. Sekilo. Naik turun ya. Sekilo lah naik turun itu. Atau sejam. Nggak nyampe, Oh, sejam. sejam. Setengah jam udah paling lama. Setengah jam. Setengah jam udah paling lama. Jadi kita bangun tenda itu kurang lebih jam 12:30 lah. Oh, berarti masih siang. Masih siang. Masih terang. Cuman memang keadaannya berkabut. Iya. Itu juga mendung. Berkabut, iya. Itu hujan. Berkabutnya tuh parah. Berkabut yang parah, tapi siang itu. Padahal itu belum di atas loh, masih di bawah. Oh berarti kabutnya sampai turun berarti. Iya. Iya. Berkabutnya. Nah itu kita bangun tenda, berkabut. Terus 2 orang teman kita ini turun buat nyari minyak tanah. Dua orang teman kita itu turun buat nyari minyak tanah. Dan keadaan habis itu hujan tuh. Nah, betul. Jadi kita saling melengkapi aja ceritanya ya, saling melengkapi boleh. Biar nggak miss. Jadi ya dua teman itu kita turun, dia pas mereka turun ke bawah ya, maksudnya bukan ke warung lagi karena Oh bukan ke warung lagi di berarti. Taman Nasional Gunung Salak itu dulu harus keluar dari area itu buat nyari minyak tanah. Jadi keluar dari area itu di warung-warung bawah ya, istilahnya kita ngomong di warung-warung bawah itu beli minyak tanah. Karena kita kurang sih minyak tanahnya itu, belum beli minyak tanah sama sekali. Terus ya udah kita udah turun, sempet tenda tuh ada yang rembes airnya banjir. Terus kita bikin jalur air tuh, hujan-hujanan di jalur air.
sekitar jam 4 itu baru mereka sampai ke camp lagi. Bahwa tuh Berarti cukup lama ya? Lama, memang nyarinya tuh turunnya lama, jauh, lumayan jauh bawahnya itu. Nah, kita yang nunggu di situ tuh sambil tiduran ya dalam tenda, ada ngobrol segala macam, terus hujan juga kan keadaannya, mau main di luar juga Iya. cuma terus ya karena ada yang banjir, ya udah kita ke jalur air tuh, ke jalur air. Sampai kalau nunggu jam 4 lah, gue sampai jam 4 itu mereka baru pada balik sambil hujan-hujanan di bawah ini. iya, jadi tuh letaknya itu ya, letak camp itu tempat turunan air. Soalnya sebelahnya itu ada namanya dam. Oh, sungai gitu kecil. Iya. Bukan dam buat itu buat air warga. Jadi bisa sebelahnya. dibuka, bisa ditutup gitu Iya. katanya. Nah, jadi di sebelah dam itu, jadi keadaan tuh kan hujan, pasti becek banget dong, Iya, ya pasti. kan, kiri kanan basah gitu kan. Jadi kita di dalam dalam tenda aja. Sampai yang mereka temen itu datang buat beli apa tadi namanya? Minyak tanah buat api unggun lah malam gitu kan buat makan. Kita tunggu sampai sore ya, sampai Jam 4 mereka baru datang. Dan itu ya kita juga masih di jalur air. Takutnya malamnya kan hujan, Iya, ya, betul. makanya kita selesaiin dulu jalur air kita rapihin jalur airnya, mereka datang, mereka bantuin di jalur air. Udah habis itu bersih-bersih, ya nggak lama hujannya berhenti. Terus ini ya, pas berhenti itu maghrib. ya berhentinya Maghrib. Berarti cukup lama hujannya. Lama. memang karena Lama. disertai dari kabut, mendung, hujan tuh lama, baru maghrib lah kurang lebih berhenti itu. Nah, tambahan lagi tuh ya, letaknya itu juga di antara pohon bambu ya. Setelah pohon bambu. Setelah pohon bambu baru namanya apa? Dam. Itu damnya tuh di sebelah kanan kita ya. Ya, jadi Sebelah kanan. kalau dari warung tuh kita jalan, itu kanan kiri kita aliran kali itu, Kanan kirinya. ya. Nah, itu kita ngelewatin jembatan. Jalur, ada Jembatan. jembatan tuh ada kali juga yang kan kebelah gitu ya. Iya. Jadi kita ngeliatin itu. Setelah itu alang-alang rumput-rumput liar itu, terus kita hanya ke atas terus turun lagi. Nah, di atas itu kita bisa tuh ini bambu gitu ya kan, Bambu biasa atau bambu biasa, kuning? bambu biasa. Oh, Bambu yang gede-gede yang biasa buat gazebo. iya, bisa buat Kebun bambu lah ibaratnya gitu. ya, gue bambu baru tempat camp kita yang lapang lagi. Oke, tanah lapang gitu. Jadi kita ngelewatin bambu itu. Kalau misalnya alang-alangnya pendek, itu kita bisa lewat jalur itu. Oh, tapi ini karena tinggi. Yang tinggi kita lewat atas, baru turun lagi gitu. Nah, Oke. jadi alang-alang, bambu, baru lapang. Nah, kita lewat atas buat motong jalan ke lewatin bambu. Jadi nggak langsung lewatin bambu, kita lewatin atas. Jadi kalau kita yang lewat kiri itu bambu. Semuanya bambu. Nah, Bambu. udah terus habis itu kita ngambil ke kanan. Udah di situ kita camp. Ya lumayan gede sih campnya itu. Tempat campnya. Buat 6 tenda ya. Oh, itu ramean. Maksudnya bukan cuma kalian berdua. Enggak, kebetulan itu kita berenam di situ karena memang tempatnya sepi dan lagi nggak lagi rame. Di situ suka dipakai buat pendidikan. Oh, di situ biasanya. Makalah gua nggak tahu, Makalah juga kadang-kadang ada pakai di situ. Ya pokoknya sering pakai buat pendidikan, sering pakai buat camping yang bener-bener camping ya, Iya. yang jauh dari kamar mandi, jauh dari listrik segala Karena macam. di situ kan kalau hujan itu banjir ya, jadi orang tuh juga malas, mendingan langsung ke atas gitu ya. Mendingan langsung ke atas. Jadi orang tuh juga gak ada gitu, karena kita lagi camping ceria kan. Dalam keadaan camping ceria itu ya udah buat yang seadanya, yang penting kita senang camping gitu, tercapai kita camping, Bener-bener walaupun di alam. hujan gitu ya, Iya. walaupun hujan gini, yang penting kita sama-sama gitu kan. Nah pas maghrib itu teman kita hujan udah berhenti ya, teman udah datang juga bawa minyak tanah. Oke lah, kita persiapan tuh udah. Bawa ayam tuh. Iya, bawa ayam juga. Bawa ayam. Jadi Bawa kan ayam, tadi ayam gue bilang mentah. paginya itu kita beli sempat ayam. belajar di ayam buat makan malam, pingin bakar ayam. Beli ayam sama apa sih namanya, semangka ya? Semangka. Iya, semangka. Semangka saking niatnya tuh. Semangka. Beli semangka sama ayam. Berarti ayamnya ayam potong yang belum dibumbuin. Belum. Ayamnya ayam satu ekor. Iya, tapi mau dibumbu. Iya belum dibumbuin. Nah kita Masih mentah. minta tolong bumbuin sama ibu warung. Oh. Jadi gitu. Jadi kita datang nih sama Iya. warung. Bu, ini kita punya ini, tolong bumbuin, kita kasih Iya. uang di situ, sama kita bikin beras ya, kalau nggak salah bikin nasi ya. Bikin nasi kita.
Nasi ya? nasi. Iya iya kan. Kita ngasih beras di dunia, jadi kita minta tolong bikinin, nah Iya. kita nanti turun buat Iya. ngambil yang udah diungkep, udah ditungguin sama ngambil nasinya yang udah jadi. Sekalian beli minyak tanah. Iya, 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 sekalian. iya. Terus habis itu, nah udah pas maghrib itu, jadi yang ngeset. Kalau gua kan, kalau kebanyakan ngeset kan repot ya. Iya. Udah gua nontonin bagi tugas aja, lah. iya gua nontonin aja, gua nggak ini, karena udah ada yang ya udah, ya gua yang ngeset gini, berdua atau bertiga gitu. Udah yang lainnya nonton gua buka handphone segala macem. Gua tuh di handphone gua tuh sering nyimpen video anak kecil yang ya lucu-lucu deh, yang gitu kan, gua liatin gitu. Habis itu anak-anak pada nanya, itu anaknya siapa mas? Iya. Ya, anak kecil yang ini. Oh ya udah, terus jadi suaranya emang kenceng kan, gua gedein kan. Iya. Terus kita lagi masak segala macem, habis maghrib itu, nah Ini mulai. disitulah. Ini mulai nih. Disitulah. Jadi kan biasanya kan kita kan kalau misalnya lagi camping itu kan suka ngejembreng ya. Maksudnya ngejembreng itu, misal kita bawa kopi, susu, terus apa? Ditaruh di situ Iya, semua. dijembreng di situ. Hmm. Jadi itu kayak misalnya ada celana basah juga Iya, dijembreng iya. di situ kan. Buat jemur, Boleh bikin gitu. jemuran. Ya, di antara plastik lah, pakai plastik biar kita nggak kena hujan juga kan, bisa lagi gerimis atau enggak dari atas pohon gitu ya, rintik-rintik. Nah itu di sebelahnya itu kita taruhin susu, kopi semua lah. Nah di situ ini hujan. Dan lihat dulu aja. Oke, karena emang sih saya salah gitu ya. Iya. Karena saya tahu gitu ya, ada adab dan etika juga ya di hutan gitu ya. Terus saya keceplosan. Keceplosannya apa? Dalam artian saya dengar suara anak kecil gitu kan. Saat itu Iya, ada yang ketawa gitu. Saya ngomong, kayak anak kecil lagi main ketawa. ketawa gitu. Iya, iya, karena tadi sebelumnya gue nonton film apa yang video anak kecil itu, aja pikir gue lagi Oh, dari nonton. video itu. Iya, padahal gue lagi nggak megang handphone, Iya. gue lagi nggak megang Dan handphone. itu ya keadaannya, saya lagi diri, lagi mau ngambil kopi apa gitu ya. Itu saya keceplosan, mas dengar suara anak kecil nggak gitu. Nah Raja tuh ngeliatnya ke gue karena gue kan yang punya video Iya, gitu. iya. Dia ngeliatnya ke gue, terus bilang, nggak aja, gue bilang gitu, nggak aja. Gue Nah, bilang, justru pada diem gitu, pada Nah. diem, nggak ada yang nyautin saya kecuali Mas Randi kan, karena Mas Randi yang saya kasih pertanyaan gitu, mas Iya. dengar suara anak kecil nggak? Nggak, yang jawab tuh cuma Mas Randi, Iya. nggak ada aja gitu. Saya langsung diem, Hmm. oh saya salah nanya kayak gitu. Karena secara logika gitu ya. Karena yang tadi saya bilang di awal cerita Mas Randi juga ada alang-alang gitu ya, ada alang-alang dan nggak mungkin dong anak kecil ngelewatin alang-alang tinggi Iya. gitu kan. Dan Itu itu udah juga malam kan? iya. udah setelah maghrib. Keadaannya gimana sih lu di hutan? Penerangan tuh kita Ini kan? hanya senter sama udah yang kita mau bakar ayam itu Iya. doang, sisanya gelap sama sekali. Dan itu kan ya namanya juga sorenya mendung. Iya, Kita nggak ngeliat pasti. bulan, nggak ngeliat bulan gitu. Kalau ada sinar bulan ya mungkin Ya, masih pasti kelihatan lampu juga tipis-tipis turun. lah. Nah ini enggak. Jadi udah hanya fokus ke situ doang. Kita juga nggak ada yang megang center segala macam. Kita hanya fokus ke ayam yang lagi dibakar. Iya. Dan Raja tiba-tiba bertanya seperti itu. Langsung berubah suasananya. Berubah suasananya jadi ini. Terus ya akhirnya ada satu orang tuh yang bilang udah yuk makan aja yuk, ini udah mateng gitu. Ya udah fokus kita udah ke situ lagi, udah makan lagi. Dan memang waktu Raja nanyain itu panas tuh. Gue merasa di belakang gue tuh panas. Lu ngerasa gitu? Iya, padahal gue nggak pakai jaket. Gue nggak pakai jaket dan namanya juga di alam itu kan dingin ya. Habis Dan, itu dan habis- daerah Bogor pasti dingin. dan ini juga maksud gua dia habis hujan gitu, habis hujan jadi ketahuan banget gitu di apa namanya hawanya tuh seperti apa tuh pasti ketahuan. Dan gua merasa tuh kok panas panas tuh padahal apinya di depan Iya. tapi gua ngerasa belakang gua yang panas. Ya udah gua akhirnya memutuskan tuh ya udahlah jangan mikir macam-macam ya, ada namanya kita di sini nggak juga nggak ngapain gitu. Udah akhirnya kita makan selesai. Raja itu nggak menceritakan apa yang dia lihat itu pas di tempat itu tuh karena habis makan segala macam itu udah nggak kita nggak ngalamin apa apa nih. Iya, Nggak ngalamin iya. apa apa maksudnya tenang udah Iya. tenang. Karena tuh di situ saya juga nggak cuma mendengar aja ya, tapi melihat. Tapi karena di awal saya bilang keceplosan itu ya, saya udah saya keep kan gitu ya. Karena
ya namanya orang punya beberapa bakat gitu ya, salah satunya saya juga punya bakat gitu ya, salah satu orang yang punya bakat. Nah itu saya ngeliat, Itu yang dilihat apa? sebenarnya tuh karena waktu itu kita menurut timeline ya, timeline tadi cerita itu ya, itu saya ceritain di bawah karena nggak mungkin dong di atas cerita lagi kan. Berarti pas pulang baru Iya. cerita. Jadi itu pas pulang saya ceritain, setelah saya dengar anak kecil suara anak kecil suara anak kecil itu. Kecil. Nah suara anak kecil itu saya dengar, dan gak lama saya ngeliat itu sosok ada nenek-nenek di situ di balik. Jadi itu kan kalau Dari kita sumber apa suara itu? jadi kalau kita taruh playset itu kan pasti kan ada pohon kan di antaranya itu kan. Nah itu di antara pohon yang sebelah kanan itu pas banget di belakang tenda kita itu ada nenek-nenek ngeliatin gitu. Perawakannya gimana? Maksudnya Ah. sosoknya itu gimana? Perawakannya nih nenek-nenek gitu ya. Ya tingginya tuh ya kayak nenek-nenek Bongkok apa enggak? Agak bongkok. Dia nggak, perawaknya nggak bongkok gitu, cuma rambutnya tuh putih. Terurai putih. Terurai apa dicepol apa gimana? Putih terurai gitu. Oh berarti terurai. Terurai tapi mukanya hitam. Mukanya hitam. Mukanya hitam, Pakai baju? putih. Oh berarti Dan itu saya lihat itu terang gitu, bukan dalam artian terang, gimana ya? Terang. Tapi cuma saya doang kayaknya yang ngeliat Iya. gitu. Cuma saya doang yang ngeliat. Saya gitu ya. Udahlah, daripada saya keceplosan Iya. lagi kan, karena tuh ada efeknya kalau misalnya kita ngomong gitu ya. Takutnya ya mereka juga dengar, nggak tahu juga mereka ngeliat gitu ya. Nah di situ tuh ada juga nih beberapa pamali ya. Jadi tuh setelah saya ngeliat itu, oke saya diem ya. Nah saya ngasih tahu teman saya tuh, ada salah satu teman saya, dia gunting kuku. Ini posisinya kita bisa selesai makan ya? Iya selesai makan tuh. makan, Udah. makan, ya. Yang tadi tuh kan cerita setelah pulang kan gitu ya. Iya. Yang saya mau ceritain tadi. Nah ini teman saya nih, saya ceritain jangan gunting kuku. Saya bilangin ya, bukan cerita. Saya bilangin jangan gunting kuku itu di lagi pas lagi camping gini, terus jangan buang sembarang. Tapi dia udah terlanjur buang itu kuku Buangnya kakinya. kemana? Buangnya sembarangan. Oh berarti dia habis gunting langsung buang aja keluar. Seharusnya kan disimpan dulu ya, Iya. baru dibuang. Kan sesuatu itu kan nggak boleh dibuang sembarangan Iya, kan. Dia buang gitu aja. Sebenarnya sih gue suruh Ambil lagi, pungut lagi. saya suruh cari lagi gitu ya, biar bisa buang Bawa. di bawah gitu, atau enggak udah pulang gitu ya. Tapi karena udah malam tuh gelap gitu nggak bakal ketemu lah gitu ya, orang dia buangnya juga sengaja bukan Iya. sengaja. Oh berarti jauh ya? Jauh gitu, nggak tahu kanyut Iya, sengaja iya, iya. atau gimana ya. Ya kan kalau kayak gitu kan jadi nggak sehat juga Iya. kan. Saya bilangin bahaya gitu ya, pamali, kalau latihan ya pamali nggak boleh sembarangan. Nah besok paginya nih, itu kan saya cerita malam ya, udah tuh ngobrol-ngobrol kan. Kalau di hutan ya nggak tahu kenapa ya, itu kita punya waktu itu terasa lama. Iya betul. Iya. Aneh banget. Nggak ada kegiatan yang Ya mungkin gak ada kesibukan kali. Nggak ada kesibukan, dan kita nih ngobrol dari SD sampai kuliah itu satu orang itu kan pasti lama kan. Iya. Itu baru berakhir 30 menit, baru lama gitu kan. Iya betul. Karena kita juga nggak ngeliat jam, nggak main HP gitu, kita fokus dengerin Ya, kita cerita. fokus sama Iya. kitanya kan. Jadi satu tenda tuh 3 orang, satu lagi 3 orang. Nah pas paginya nih, kita apa namanya, kedam lah, Iya. Bersih. mau bersih gitu. Berarti mandi pun di situ ininya. Di. Sebenarnya mandi itu kita ambil air, Betul. terus Kita. kita Kalau di dalam itu kan dialirin ke water. jadi kita ambil air sedrijen, mandi, Iya. ambil sedrijen, mandi gitu. Mandinya juga tuh rada sanaan. Betul. Jadi Nah. di sisi-sisinya kali itu. Jadi nggak langsung di kalinya, kita ngambil dulu dirjennya, enggak pakai nesting lah, Iya. yang paling ini harus dicuci, habis diinin bersih, terus habis itu baru kita pakai buat itu nesting buat Berarti ambil air ini. itu alam terbuka juga kan? Parah, Iya. bukan buat bener di hutan, bener-bener tertutup. Jadi lu nggak akan nemuin yang namanya listrik, lu nggak akan nemuin yang namanya kamar mandi di Sinyal situ, pun nggak sinyal ada. pun nggak ada. Jadi bener-bener udah itu bener-bener lu
berbicara, hanya berbincang aja di situ, hanya sharing. Bahkan lu kalau tidur nih ya, tiduran gitu ya, kalau bawa hamuk gitu ya mas, lu ngeliat atas nih, itu elang masih lewat. Elang masih lewat. Elang masih kelihatan Elang rimba, elang hutan. gitu ya, walaupun masih di kaki Iya. gunung gitu ya, atau kaki sebelah mana kira kanan gitu. Jadi itu masih kelihatan gitu ya, masih kelihatan, karena juga ada monyet turun. Nah balik lagi ya ke pamali teman saya itu ya, yang kuku kakinya tadi malam dia gunting, itu kan ada selah batu gini ya di dalam itu ya, itu kakinya nyangkut, kukunya kebuka, kelepas. Kukunya kebuka. Tuh yang harus di Ini kan kuku nih, yang kan kita dipotong nih kuku Iya. kan, itu patah Patah setengah. setengah, hampir patah semua ya. Iya. Cuma kan berasa ya, Sakit sih itu. Ya pasti. itu kuku yang tadi ya bilang potong tadi malam, itu pamannya Sorry. Dia motong berapa kuku dan berapa? satu aja dia bilang. Jempol, satu jempol jempol, doang. jempol kaki. Karena jempolnya udah terlalu panjang, Iya. terus habis itu takut ganggu, takut daripada parah cantengan. Dipotonglah malam itu tuh habis makan. Iya. Dipotong habis makan, nah paginya itu kejadian. Jempolnya juga ya. Jempolnya itu yang Iya. yang dipotong itu juga. Tuh. Nah itu kuku kakinya itu nyangkut gitu ya, kukunya pas Bisa ditarik bayangin sih, itu sakitnya minta ampun itu pasti. itu lepas, Kukunya lepas. kukunya lepas, dan Terus yang darahnya kemana-mana dong. iya pasti. Jadi tinggal sisa sedikit gitu kukunya yang di jempol. Terus saya bilang, dia bilang ya, bener aja kata lu ya, pamali aja, ya belum satu hari kan gue ngomong, belum ada berapa jam gue bilang kayak gitu, langsung kayak gitu. Makanya hati-hati, yang misalnya walaupun kita berucap gitu ya, walaupun kita berucap, ya nggak tahu juga ya namanya alam gitu ya, dan nggak tahu juga ya kan, kata orang omongan adalah doa. Omongan adalah doa, dan mungkin pas gitu ya momennya kayak gitu. Dan menurut saya itu harus dijaga sih kalau di alam gitu ya, tentang perbuatan, apalagi tangan iseng gitu ya, perkataan itu harus dijaga sih. Dan kebetulan itu kayak gitu tuh kita tahan gitu ya. Pas tadi saya malam saya dengar kayak gini, saya ngeliat ini, walaupun saya keceplosan juga ya, namanya juga kaget gitu ya, kok tengah malam ada suara kecil. Habis maghrib. Ya, Tengah malam. habis maghrib gitu ya. Dan di situ tuh kita nggak pernah kapok sih, sumpah. Iya. Kita tuh nggak pernah kapok, kita camping lagi di situ Tinggal situ. dengan personil yang baru gitu ya, dengan teman-teman yang mau ikut. Wah kemarin mah enak gitu ya, jalan-jalan. Dan kejadiannya tuh nggak sekali dua kali, beda-beda. Ada yang pas di tenda ngeliat bayangan putih. Bayangan putihnya gimana dong? Jadi tuh di tenda ini nih, jadi ini di tenda nih. Tenda dulu tuh tenda dom kan, tenda dom yang baru ini. Iya, tenda Nah, dom. Camping. Nah kebetulan tuh waktu itu hari itu kita lagi banyak personilnya. Berapa orang? Tapi gue nggak ikut. Dia nggak. Gue nggak ikut. Mas Tapi Aldi nggak tempatnya ikut. sama. Oh, tempatnya sama. Kali gue ramalan Satu tenda berapa orang? 4. Dan itu cuma tenda kalian aja. Iya, 4 Iya. yang seharusnya diisi 3 orang jadi 4 orang. Jadi 4 orang. Terus ada juga tenda temen, kan kita bawa tenda 2. Nah yang satu tenda ini bisa muat 6 orang. Jadi banyak deh, rame gitu ya. Nah keadaan ini lagi di tenda ya, lagi di tenda. Itu kita ngobrol nih. Terus ada satu ini tuh, lo lihat bayangan putih nggak? Aduh, gue bilang, aduh jangan disebutin kalau kayak Iya. gini, gitu dalam hati ya. Iya. Udah tidur aja, gue bilang tidur aja. Yang respon tuh cuma lu doang. Iya karena Ada ya yang lain. suges gitu kan, itu suges sekali gitu ya, supaya nanti kita ngomongin di bawah Iya. aja gitu. Itu masih diomongin gitu ya, masih diomongin. Gue juga ngeliat nih, masa gue doang sih berdua yang lihat. Gue di situ sama temen gue, itu karena yang sebelumnya pernah ikut gitu ya, Iya. sama Mas Sandi juga. Akhirnya diem aja tuh, karena udah tahu gitu ya, udah tahu. Udah lu tidur, pada tidur aja, tidur dengerin lagu kayak atau gimana gitu ya. Udah tuh pada tidur, terus paginya baru pada mereka ngomong, ya mungkin pagi ya udah rada terang gitu, kita juga mau pulang kan bentar lagi. Tapi masih di lokasi ngomong. Masih di lokasi. Nah masih di lokasi, kita tuh baru mau pada mandi kan, baru mau pada mandi. Itu keadaan tiba-tiba ada ular kobra gede. Ular kobra tuh ya lumayan, ular kobra gede lah, Iya. king kobra gitu ya. Nah yang tadi malam saya bilang
sama teman saya yang kemarin ikut juga sama sekali, itu lagi keadaan lagi di atas. Iya. Kita lagi nggak mau mandi lah gitu, lagi nggak mau ngambil air gitu kan. Nah di situ yang teman-teman itu pada lari hibrit gitu kan, yang denger itu tuh yang tadi malam lihat itu pada hibrit lari gitu ya. Itu pada pada takut semua gitu kan. Nah kalau di situ tuh kayak menurut saya pamali nih enak nih. Iya. Pamali dalam artian seharusnya kalau apa-apa gitu mending ngomonginnya pas lagi di Pas jalan, udah kalau turun udah aja. pas udah mau nyampe gitu ya. Karena tuh pas kita cerita itu, pas kita itu mereka juga denger, Iya. mereka juga tahu gitu. Dan kita nggak tahu juga kan ke depannya kayak gimana, nggak tahu pagi, siang, malam gitu kan keadaan. Entah kayak tadi yang ular kobra gitu kan, atau enggak yang kuku kaki itu gitu. Nah setelah gue cerita sama, mau kebalik lagi ya ceritanya, ceritanya tahun-tahun gitu ya. Jadi tuh pas sama Mas Randi ini, yang denger suara itu, yang suara anak kecil itu besoknya itu langsung sakit. Gua Lu sendiri langsung sakit. gua sama 2 orang main masak ayam tuh. Nah. Kan duduknya samping-sampingan sama gua Iya. kan. Nah Raja tuh ngadep ke kita. Si apa namanya tali rafia yang jadi gantungan jam jemuran darurat itu adanya di sampingnya Raja, sebelah kirinya Raja. Jadi Raja ngadep ke kita nih sambil ngomong ini. Nah itu gua berdua itu begitu terutama gua ya, gua tuh udah nyampe Jakarta jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Jadi kita emang baliknya dari Bundar itu nggak mau terlalu siang, karena takutnya kena malam. Betul. Nah itu pas gue sampai Jakarta, itu sekitaran jam 4 lah, jam 4 sore sampai Jakarta dari Gunung Bundar, karena kita dari Bundar itu nggak mau terlalu siang, takutnya kena di Jakartanya malam, kan kita nggak tahu jalanan macet atau enggak. Itu jam berapa dari Gunung Bundar ya? Siang itu tapi Jam 10, jam 11 kali ya? jam 11 kan. Iya pokoknya makan siang tuh. Iya habis makan siang itu. Habis makan siang. Nah itu langsung pulang. Itu emang badanku udah gak enak tuh. Dari Gunung Bundarnya? Dari Gunung Bundarnya. Bisa dibilang dari Gunung Bundar juga udah gak enak. Sampai Jakarta makin. Iya. Akhirnya gue beli biasanya minum paracetamol kan biasa. Paracetamol, gue minta beliin dulu sebelum gue pulang ke rumah. Jadi dari situ, nah itu gue ingat banget, gue tidur jam 9 malam. Jam 9 malam, karena itu badan gue udah gak enak banget, udah habis mandi, bersih-bersih segala macam. Jam 9 malam gue tidur, bangun jam 6 lah, kira-kira kurang lebih bangun pagi jam 6. Gue tuh badan gue lemes. Dibilang demam juga enggak, karena gue merasa badan gue panas aja. Tapi begitu dipegang sama adik gue, enggak. Suhunya apa lu buka? Oh, badan gue lemes banget. Tapi lu ngerasanya panas dalam Badan gue panas terus lemes. Iya. Itu gue tiduran. Gue makan bubur aja separuh aja gak habis. Saking lemesnya. Iya. Terus sudah selesai gitu, dan gue ingat gue habis makan bubur itu minum obat lagi, tidur. Gue baru bangun lagi jam 9. Jam 9 malam. Itu sama sekali gue nggak pegang handphone. Jadi kayak orang kecapean parah. Iya. Lempar, udah nggak megang handphone sama sekali. Itu banyak banget masuk chat, banyak banget telepon, itu nggak ada keangkat, nggak ada, dan gue nggak pernah gue silent kan. Iya. Nggak kedengeran nih gue. Sedang itu lu itu masih ngerokok deh waktu itu. Masih. Ngerokok kayaknya gak enak kayak gitu. Iya, ngerokok tuh nggak enak banget itu. Maksudnya asem gitu atau gimana? Bukan rasa yang biasa aja gitu. Bukan rasa biasa belum merokok, jadi kok nggak enak ya. Terus ini habisin. Bekas gue itu nggak enak nih, merokok nggak enak nih. Itu pas belum pulang ke rumah ya. Iya. Itu pas pulang ke rumah tuh udah kacau badan gue. Terus itu sehari itu, nah baru besoknya hari Selasanya itu gue normal lagi. Tiba-tiba normal lagi. Nggak gue kompres, nggak gue apa, tapi emang gue sehari itu tuh bener-bener nggak bergerak dari tempat tidur. Kencing pun sorry ya, buang air kecil pun itu gue bisa dibilang hari itu begitu pas bangun jam 9 itu. Berarti sekarang cuma sekali lah bisa dibilang. Iya, karena memang nggak ada yang masuk, nggak ada yang ini juga. Cuman bubur doang tadi pagi, minum obat, habis itu udah gue tidur 12 jam 9
Itu adik gue juga nanyain, bener lu masih nggak enak kak? Hmm. Kayaknya sih udah enggak, tinggal basiannya doang. Lo lapar nggak? Iya. Enggak lapar. Nah besoknya tuh baru gue kayak ngerasa normal lagi, udah biasa lagi deh. Iya. Udah pergi-pergi tuh, udah pergi-pergi lagi, udah kemana-mana lagi. Nah gue tanya temen gue yang samping gue yang berhadapan sama raja yang waktu datang itu, dia juga gitu. Oh, sama mas, gue kayak orang apa ya? Oh ini badan gue lemes banget. Seharian Nggak juga bangun gitu, tuh gue. Iya kalau dia lebih lama, 2 harian. Rabu 2 hari. baru normal lagi dia. Kayak DBD bilang kayak ngilu-ngilu kan gitu kan. Iya bisa Gerbes, dibilang. gerbes gitu. Iya. Kayak ngilu-ngilu. Tapi kata adik gue badan gue nggak panas, badan gue normal. Terus wah udah itu. Dia juga, gue juga gitu mas. Cuman kalau gue pas hari Seninnya tuh gue paksain karena gue masih Iya. nganter masih ini. Nah habis itu gue tepar tuh nggak apa tiduran terus nggak ya makan kagak ini kagak. Tuh yang gue alami itu. Kalau lu gimana aja? Ya, gue juga ngerasa kayak gitu ya. Tapi gue kayaknya lebih lama juga mas. Soalnya kita kan ketemu seminggu kemudian kan. Nah itu gue selama seminggu juga kayak nggak ngapa-ngapain tuh kayak capek aja gitu. Kayak panas dalam gitu kan. Panas dalam gue tenggorokan gak enak gitu. Iya. Pokoknya setelah yang gue bilang gue keceplosin itu mas. Mungkin Itu mulai ngerasa gegas gitu-gitu. gak enak iya kayak ngilu-ngilu gitu, sendi-sendi tuh ngilu. Wah gue sampai minum obat flu tulang kan. Iya. Wah sakit nih gue gitu kan. Terus gak lama dikasih tahu tuh sama apa namanya, sama orang gitu ya. Itu kayaknya ke bawah tuh ada yang ngikutin. Kemarin naik apa namanya ke camping, ngapain aja gitu Iya. kan, ngapain aja ya bilang kayak camping ceria gitu, ke orang yang bilangin itu kan ada deh temen nyokap gue yang datang ke rumah lagi main bilang kayak tuh anak kalau nyokap ya ke anak pertama lu kayak itu ke bawah tuh gitu. Soalnya kelihatannya lesu banget gitu, soalnya gue kayak kelihatannya tuh kayak dibilang sakit bukan gitu ya, tapi pucat lemes gitu ya. lemes gitu, kayak energi gue kayak capek banget gitu bawaannya. Nah disitu tuh kayak gue langsung minta urut lah sama temen nyokap gue yang lain. Dulu tuh udah ada enakan dah. Nah itu baru ketemu Mas Randi sama temen gue di kampus. Gue cerita lah mas, baru tuh cerita, oh iya gue juga ngerasain kayak gitu. Wah udah deh, Sama-sama ngerasain hal yang sama. Iya. Tapi cuman kita bertiga doang, 3 lagi enggak. Oh, iya tiga lagi enggak. termasuk yang kukunya patah tuh. Iya, itu enggak Karena dia, aman. karena dia posisinya itu ngadep gua, enggak, pokoknya posisinya dia lagi nyari kesibukan lain deh yang Iya. yang bener-bener ngeliat raja waktu lagi denger kayak gitu tuh gua sama temen gua itu yang lagi bakar aja, karena maksudnya sama sampingan, terus dia ngeliatin raja, terus ngeliatin ke gue, terus gue bilang nggak tahu, terus nggak tahu aja, ya udah gitu doang. Dan itu kan gue lagi ngambil apa namanya minuman tuh yang stretching gitu kan, stretching. Nah itu ya, tiga lagi malah ngerasain, gue nggak sakit gue. Iya biasa aja. Tapi temen lu yang denger apa, yang sakit itu denger juga? Gue nggak tahu, dia nggak cerita. Oh, dia nggak nggak cerita. Nah, ya justru yang cerita dan yang tahu itu ada temen gue lagi, satu lagi. Tapi dia nggak sakit. Dia nggak sakit, Hmm. dan dia nggak sakit. Itu. Dia ceritanya gimana tuh yang teman lu itu? Ya dia tahu di sekitar situ tuh ada ya yang tidak kasat mata deh, dia tahu. Cuma dia memang karena sudah biasa bermain di alam, udah biasa camping naik gunung lah, jadi ya kayak gitu dianggap hal biasa sama dia. Jadi udah. Nah salahnya raja, waktu itu raja keceplosan gitu. Ya gitu kayak gitu. Terus memang tempat itu menurut gua cukup ini ya, cukup beda itu yang setelah pohon bambu itu tempatnya, udaranya pengap kah atau gimana ya, beda aja gitu. Tapi selain sama gue waktu itu ada cerita lain nggak di tempat camping gitu? Ada di situ tuh ada, waktu itu kebetulan dipakai tempat apa namanya pendidikan, pendidikan juga ini gue juga buat apa namanya organisasi kita alam gue juga. Di situ ada tuh dia tuh kesurupannya tuh, dia kesurupan perempuan kesurupan di lokasi yang sama?
agak ke bawah lagi yang alang-alang itu Oh, sebelum masuk ke bambu. Oke. Sebelum masuk ke bambu yang kita lewat atas tuh. Oh iya, lu berarti lewat bawah. Nah, itu alang-alangnya di Pangkasin. Hmm. Di situ nanti kesurupan banyak itu kita megangin Cowok apa cewek? Cewek. Tiba-tiba pingsannya juga bukan pingsan yang lemes gitu, jatuh, bek gitu. Oke. Terus itu diangkat dong, waktu diangkat cukup 2 orang yang papa Iya. papa dia. Itu terus bikin panitia bikin ada darurat tuh. Darurat dia bangun mulai ngotot. Oh itu udah bukan dia, udah yakin udah bukan dia yang panitia yang ngurusin dia yang perempuannya ganti baju dia kan, ganti baju pakai baju yang nyaman deh, baju yang kering bukan baju yang Basah. ya. Setelah itu dia banget ini kita dipanggil panitianya yang lain dipanggil terus semuanya datengin ada cewek 4 orang lah termasuk gue itu megangin dia kakinya itu 2 orang. Berarti satu kaki 2 orang. 2 orang. Selain satu badannya memang besar, tapi itu tuh bukan tenaga dia. Iya. Itu tuh karena 2 orang gitu, 2 orang tuh kaki itu depan gue 2 orang, gue 2 orang, kanannya 2 orang, kanan kiri, terus habis itu ada yang baca itu sebelah kita semua baca itu di situ. Cara ke Cewek. Dan yang megangnya itu gede-gede itu tapi nggak bisa diem itu ininya. Oh, Kita itu masih terus apa meronta-ronta ya? Terus dan di saat itu tuh waktu lagi dibaca waktu dia disuruh keluar dia nggak mau. Gue sama temen gue yang megang kakinya dia itu dengar suara ketawa dari belakang. Di tenda darurat itu ada ketawa. Cewek? Itu tanah lapang. Iya. Itu suara cewek. Terus gue nengok temen gue juga dengar, lu denger nggak? Dengar. Terus oh ya udah pegangan aja gitu baca aja. Udah baca. Temen gue yang bisa lihat memang katanya di sekeliling tenda darurat itu sudah dipenuhi makhluk-makhluk yang tidak ada nilainya. Jadi kalau dia keluar, yang lain yang di sekeliling kita tuh mau masuk ke badan dia. Betul. Kan kesian yang sedang kemasukan ini. Karena tenaganya tenaga dia, badan dia, tapi bukan dia jiwanya itu, bukan dia yang ngontrol itu bukan dia. Jadi ada saudara panitia juga yang bisa tuh dikeluarin, udah beres segala macam, istilahnya si anak ini dimasukin ke tenda terus dijagain, udah dibiarin tidur aja, udah diinin. Kalau dia bangun kasih minum, udah dibiarin juga. Dan memang setahu gue itu tempat di situ yang tadi gue bilang memang cukup seperti itu, cukup angker berarti ya. Sebenarnya angker bukan ngomong angker ya. Lu jangan kosong aja pikiran lu di situ. Karena alam mas. Dibilang kosong, angker. Enggak. Sebenarnya kalau orang itu wisata. Iya. Wisata ya kan. Ya walaupun ada tempat wisata angker gitu, tempat angker tapi jadi wisata juga ada kan. Banyak. Gitu. Tapi waktu kejadian itu pas hujan. Setelah hujan. Enggak, malamnya itu baru hujan. Malamnya baru hujan. Berarti setelah kesurupan itu baru hujan. Setelah itu masih ada kegiatan, terus habis itu satu kegiatan selesai, makan malam baru hujan. Hujannya jadi malam ketemu pagi. Tapi itu kan kondisi mungkin udah lebih baik kali ya. Udah dia bangun udah ini, cuman dia capek aja, badannya lemes. Dia bilang tuh waktu bangun, bang, gua keluar ya, keluar aja. Habis itu apa yang ini minum es apa teh manis hangat. Apa yang ngerasain capek bang badan gue. Benar, capek doang. Iya capek banget. Emang gua kenapa? Gue inget tuh. Oh dia nggak sadar. Gue inget gue jatuh. Gue inget gue lagi lari, gelap terus tiba-tiba. Gitu terus itu. Tapi gue dengar lu pada tuh manggilin gue. Gue dengar lu pada manggilin gue. Gue dengar lu pada ngapain lu pegangin gue. Oh dia kayak sadar tapi setengah-setengah ya sih, setengah-setengah. Gue nggak tahu juga sih karena dulu pernah kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dia ikut lagi kegiatan. Memang tadi kan sempat Raja pernah bilang kita lewat jembatan tuh. Sebelum jembatan itu ada tanah rumah yang lapang juga. Ya, rumah 3 tenda 4 tenda. Tapi jalur orang. Ya.
itu tempatnya emang gak enak tuh, habis menjelang maghrib lah, sebelum maghrib pun, mau maghrib itu tempatnya Tapi suasananya udah gak enak. wah itu sebenarnya tuh kayak di situ tuh penuh banget. Oke, kalau udah ngelewatin jembatan itu tuh. Kalau buat gue ngelewatin jembatan itu tuh udah aman ya. Sebelum ngelewatin jembatan itu yang nggak enak. Itu banyak Kalau pohon kalau- apa gitu atau Enggak sih. pohonnya masuk jalan biasa. Enggak, jalanan hutan. Jalan hutan itu jadi jalan setapak dulu ya kan, batu-batu yang dipasang tuh yang buat Iya. ini. Terus baru hutan, masuk hutan. Lapangan gitu, setelah itu jembatan yang kalinya ngebelah itu di situ itu tuh sebelum jembatan itu tempatnya gak enak banget. Karena kalau udah jam 5:30 jalan udah mulai gelap tuh ya. Ada suara, kalau di hutan tuh ada nama binatangnya tonggeret. Tonggeret ya. Tonggeret itu penanda waktu udah masuk waktu maghrib biasanya tuh. Nah itu di situ udah ini nggak enak. Tapi lu pernah ngeliat samping nggak? Enggak. Oh, Cuman nggak. gue ngerasain aja itu udaranya nggak enak. Tapi rasanya mungkin kayak sumpah gitu kan Iya. ya. Apa karena kalau menurut gue apa karena di situ lagi sepi? Karena waktu itu tempat gue pernah ngecamp di situ biasa aja lah. Di sebelum itu di lokasi itu tapi biasa gitu. Karena ada yang nempatin atau gue nggak ngerti apa, tapi kalau kita lewati kalau kita nggak nempatin di situ, nah itu setelah itu baru enak udaranya. Kalau di situ udah nggak enak banget. Jadi misalnya lu pakai camping di sini sebelum sebelum jembatan itu nggak ada masalah. Kamu maksud gue nggak ada Iya, masalah. iya. Tapi kalau lu misalnya lewatin kali, terus habis itu ke atas lagi atau di mana tendanya, buka tendanya di situ, tempat yang ini jadi masalah. Ya nggak tahu gue, nggak tahu. Karena gue pernah di situ, ya lumayan rame lah, 8-10 orang di situ. Fine aja. Fine aja, apa nggak pernah ada Nggak kejadian? pernah. Toh gue sebelum dibikin jembatan itu kan, kita ngelakuin batu tuh. Itu turun ke kalinya buat ngambil air buat masak aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Walaupun malam. Karena kita tenda di situ, tapi kalau kita nggak tenda di situ, tenda di yang agak jauh tadi yang setelah hutan bambu, nah itu di situ masalah menurut gua. Gitu. Itu juga masih banyak apa sih hewan-hewan liar juga mas. Apa tuh contohnya? Waktu itu kan kita kan udah tahu ya di situ kan pernah ada ular kobra tadi kan di awal. Nah kita tuh rencana buat nyari tempat baru lagi lah, karena di situ takutnya sarang ular gitu Iya. kan. Ada monyet juga di situ yang tadi. Karena pas pagi itu kita ngeliat ada burung elang itu. Burung elang itu pasti dia udah ngincer tuh ada sesuatu di situ Iya. kan. Nah itu dia Sumber makanannya lah. ular itu, gitu, ular kobra itu. Nah di situ kita mau cari tempat baru lah. Cari tempat baru itu kita ke atas nih. Nah di situ tuh salah satu teman saya tuh ngeliat jalur atau diikutin lah. Ternyata Sendirian itu? enggak, ada teman 2 orang. Berarti Berdua. Nah itu masuk tuh. Dia masuk, kita denger dia manggil. Dia manggil, Raja sini gitu, ajak yang lain gitu kan. Raja, oh itu dipanggil tuh. Iya. Pas nyampe, dia nggak manggil sama sekali, nggak tahu dia. Tadi Nggak manggil. Oh. Itu jalur di atas belok ke kanan kan? Iya. Iya kan? Jadi tuh kita di atas, kalau tempat gua kan agak tendanya gua sama Raja tuh ke bawah dulu ya. Nah, dia tuh ke atas atas. terus dia di sebelah kanan udah satu jalur setapak gitu ya. Nah pas itu ditanya, gila lu ini bukan jalan orang, tapi jalur binatang, babi hutan, jalur babi hutan gitu. Ya kali gue manggil lo pada Iya, sini. Itu bukan gue yang manggil lah, bukan gue doang yang denger, yang lain juga denger. Gitu. Tapi Sini, itu spesifik. sini. Apa nama lu? Manggil nama lu? Enggak, sini gitu. Awalnya gue denger nama gue gitu. Ya sini gitu. Oke gue kesana kan, sini. Ya udah tuh pas kedengeran sini yang lain yang kita nggak ikut pertama di 2 orang itu, kita denger juga, itu dipanggil
Jangan kalau gue doang yang dipanggil, gue ikut Iya. dong. Gue doang loh. Orang gue bilang, gue tuh dipanggil. Oh iya, gue juga dengar. Berarti ramean ke sana. Iya, ramean. Lu pada kesini dibilang gitu. Orang mau ke tempat gue tadi gitu kan. Lalu manggil soalnya gitu. Udah tuh di situ lah. Udah deh, balik aja balik. Iya. Padahal kita udah mau balik itu masih siang. Masih Masih siang waktu itu Mas Randi nggak ikut. Ikut. Belum ikut. Dan seingat gue ya, gue pernah nembusin ke Kawaratu dari jalur itu ke atas lagi, terus sumber air nggak ada. Kalaupun Iya. ada, campur ke belerang. Belerang. Karena kan udah dekat Iya, Kawaratu. betul. Jadi udah sempet ininya airnya rasanya. Sengaja tuh. Mau lo masak juga tetapnya masih Iya. sempet. Soalnya tuh kita tuh juga cari tempat tuh yang nggak jauh dari dam juga Mas. Iya. Batasan tapi kanan dikit. Sumber soalnya. air. Iya, takutnya tuh di situ masih ada binatang liar kayak ular itu kan bahaya kan. Kita kan nggak tahu motor masuk tenda atau gimana, salah injak atau gimana. Itu sih kalau di Gunung Bunder sih baru ya kayak gitu doang yang pengalaman zaman aja masih buat pendidikan motor dan siswa itu. Gunung Bundar, Gunung Salak ya. Ibu. Ini masuknya ya lagi Taman Nasional Gunung Halimun. Halimun Salak. Jadi itu juga nggak banyak juga yang tahu sih tempat-tempat kita tuh gak ada. Soalnya itu kita udah buka tempat biasa, yang lain tuh pada tujuan tuh Kawah Ratu, Kawah Pangeran, Curug Pangeran, Curug Seribu, Curug Seribu, Kawah Ratu, paling atas tuh Kawah Ratu. Terus ada lagi di bawahnya tuh ada Curug Mumpat, Curug Mumpat. Emang sebenarnya itu tempat tempat wisata. Berarti seharusnya itu tempat ramai ya. Iya, tempat ramai. tempat ramai. Pohon pinus ya. Ya, di bawah itu campground. Campground. Cuman kita nggak mau camping ground, kita maunya Iya. ada ke atas lagi yang sepi, yang private. Soalnya kalau di situ kan Ramai. bayarnya juga Takutnya satu keganggu nih kalau misalnya kita ketawa hai. Walaupun kita ternyata tidur, capek. Oke. karena hujan, tempat hujan Iya. karena kita kapan bikin aliran air itu. Kayaknya enggak sih, bukan capek. Karena maksudnya itu hal yang sering Biasa ya. biasa bisa dilakukan. Dan kan bikinnya juga nggak panjang juga, dia nggak dari ujung ke ujung, cuma sekitar tenda kita doang. Iya sih. Menurut tanahnya doang. Iya sih. Lebarnya juga nggak segede gua. Padahal kita balik juga nggak bawa motor ya. Diboncengin. Iya, kita gua diboncengin. Wah, turun itu dibonceng. Gue itu diboncengin. Pulang ke Jakarta itu diboncengin. Berarti seharusnya ya kalau dibilang capek di jalan ya enggak juga. Enggak. Cuma bawa kayak real. Kan kita di Gua belakang. nggak, dia malah ngebawa carrier ya, gua kayaknya. Gua Bawain gue ya Iya. Twitter itu. Cukup Cobain camping. menegangkan ya. Camping jadi camping ground yang di Hmm. beralam bebas gitu. Ya Jadi mungkin next kita akan menelusuri tempatnya langsung, bisa. bersilaturahmi dengan Tunggu aja. dengan penunggu-penunggunya. Gue sih nggak mau yang happy aja deh. Ya, makasih untuk Bang Ranjit sama Bang Raja nih Sama-sama. udah cerita. Mungkin kalau untuk teman-teman yang penasaran gimana sih tempatnya atau keseruan apa yang mungkin bisa kita temuin di sana, ya tetap aja pantengin channel Tapak Misteri Backpacker dan semoga kita bisa berkunjung ke sana dengan kondisi yang mungkin bisa malam hari supaya memacu adrenalin kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tetap stay tune di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Thank you. Dadah. See you.